Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 771. Namun, semakin Li Fu seperti ini, semakin ketakutan Lin Yurou. Lagi pula, jika pihak lain benar-benar teman Li Dong, mengapa dia takut dia akan menelepon kembali Li Dong? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain pasti jahat. Setelah banyak hal, Lin Yurou sudah tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tuan tua, silakan pergi sekarang, jika tidak, saya benar-benar memanggil Li Dong untuk kembali sekarang. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan keras, sambil menekan nomornya. Dia merasa sedikit bersyukur, tetapi untungnya dia tidak keluar, dan pihak lain benar-benar bukan orang baik. Wajah Li Fu berubah liar, jika Li Dong kembali, dia pikir dia akan mati di sini. Nona Lin, jangan. Petik 2. Li Fu buru-buru berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, dan saya tidak memiliki niat jahat. Apa yang saya katakan itu benar. Itu benar-benar seseorang yang ingin melihat Anda. Petik 2. Kalau begitu tunggu sampai Li Dong kembali. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan keras, saya tidak akan membuka pintu, silakan pergi sekarang. Petik 2. Li Fu menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou akan sangat berhati-hati. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pihak lain telah melalui begitu banyak bahaya hanya dalam 1 atau 2 tahun, dan berhati-hati dapat dimaafkan. Melihat tekad Lin Yurou, dia tahu bahwa mustahil bagi Lin Yurou untuk membuka pintu hari ini. Seperti yang dikatakan Lin Yurou, apakah dia akan kembali ketika Li Dong kembali? Beri dia keberanian, dia tidak akan berani melakukan ini. Tapi dia benar-benar tidak mau pergi seperti ini. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menyelesaikan tugas, dan itu masih tugas yang sederhana. Li Fu tidak berdamai, jadi dia mencoba lagi, Nona Lin, saya benar-benar tidak memiliki niat jahat, bagaimana Anda bisa mempercayai saya? Lonceng jingle. Dia baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba, di belakangnya, sebuah ponsel berdering. Pada saat ini, Li Fu merasakan udara di sekitarnya mengeras. Aura ketakutan yang mematikan, menyebar seperti lautan darah di gunung mayat, langsung mengunci seluruh tubuhnya. Li Fu kaku dan tidak berani bergerak. Perasaan mati lemas yang mengerikan itu belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya, di negara ini, hanya ada satu orang yang bisa memberinya rasa penindasan seperti itu. Dewa Perang Timur. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Li Dong telah kembali. Betulkah? Siapa yang ingin melihat istriku? Suara Li Dong terdengar samar. Hanya dalam 10 menit, Li Dong menerobos beberapa lampu merah dan bergegas kembali secepat mungkin. Li Fu menoleh dan melihat Li Dong dengan wajah dingin, wajahnya tidak berdaya, dan ada sedikit kegugupan dan ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena di negara ini, kekuatannya dapat digambarkan sebagai tingkat atas yang nyata, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Cui melihatnya, dia harus dengan hormat 3 poin. Tapi di depan Li Dong, Li Fu tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Li Dong. Kecil, dia akan berbicara dan mengucapkan 2 kata, tetapi takut dengan sorot mata Li Dong, jadi dia tidak berani memanggil Li Dong tuan muda lagi. Tuan Li, lama tidak bertemu. Petik 2. Lin Yurou di ruangan itu menghela nafas lega ketika dia mendengar suara Li Dong. Dia mengambil pandangan hati-hati dari mata kucing, dan memastikan bahwa Li Dong telah kembali, dan kemudian membuka pintu. Suami. Petik 2. Lin Yurou segera bersembunyi di belakang Li Dong dan menatap Li Fu dengan waspada. Tuan tua ini, dia bilang dia temanmu. Petik 2. Li Dong menatap Li Fu dengan tenang, dan berkata ringan, kau membuatnya takut. Petik 2. Maaf. Petik 2.
Bab 772. Li Fu membungkuk sedikit pada Lin Yurou dengan ekspresi minta maaf. Nona Lin, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja membuat Anda takut, saya sangat menyesal. Petik 2. Maaf sudah selesai. Sebelum Lin Yurou berbicara, Li Dong berbicara, suaranya dingin, seperti es batu. Bahkan jika Li Fu adalah orang kuat di puncak Master Agung, dia merasa kedinginan ketika mendengar kata-kata ini. Itu niat membunuh yang sebenarnya. Lin Yurou adalah orang biasa dan tidak bisa merasakannya sama sekali, tapi Li Fu merasakannya dengan jelas. Sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Petik 2. Li Fu berpikir dalam hatinya bahwa jika Li Dong benar-benar ingin bergerak, dia pasti akan mati. Ini adalah fakta bahwa tidak ada kebetulan. Dia tahu persis betapa menakutkannya kekuatan Dewa Perang Timur itu. Hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat menghentikan Li Dong, tetapi dia jelas tidak termasuk. Tentu saja, bahkan jika Li Dong membunuhnya, dia tidak akan melawan. Karena dia tidak akan pernah melawan keluarga Li, bahkan jika dia benar-benar dibunuh oleh Li Dong, dia tidak akan melawan. Oh, suami, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Lin Yurou melihat suasana menjadi begitu serius, dia mengulurkan tangan ke lengan baju Li Dong. Orang-orang sudah meminta maaf, tidak apa-apa, jangan marah, oke. Dia memandang Li Fu dan tersenyum sedikit, Tuan tua, tidak apa-apa. Perjelas saja. Saya pikir Anda orang jahat. Petik 2. Dia tidak berani membuka pintu sekarang karena dia tidak yakin apakah lelaki tua itu adalah teman Li Dong atau bukan, kemungkinan besar dia adalah musuh. Tapi sekarang sepertinya Li Dong dan satu sama lain jelas saling mengenal. Orang tua itu tidak berbohong. Dan dia merasakan permintaan maaf yang tulus di mata lelaki tua itu. Pihak lain benar-benar tidak berarti baginya. Dengan cara ini, tidak perlu membuat masalah besar. Dan dia juga melihat ada sedikit ketegangan di wajah lelaki tua itu, yang jelas-jelas takut pada Li Dong. Tapi ini tidak mengejutkan Lin Yurou, karena dia tahu kekuatan Li Dong dengan sangat baik. Pada kenyataannya, dia telah melihat terlalu banyak orang dengan emosi gugup seperti itu. Li Fu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou akan mengambil inisiatif untuk berbicara untuknya dan membantunya. Kamu dan suamiku benar-benar berteman, kan? Lin Yurou bertanya dengan ragu. Hah, ya. Petik 2. Li Fu mengangguk cepat. Lin Yurou ingin melanjutkan, tetapi Li Dong melambaikan tangannya. Oke, kamu masuk dulu. Petik 2. Lin Yurou mengangguk patuh dan memasuki ruangan, tetapi suasana di luar menjadi dingin kembali. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Li Fu tidak merasa membunuh lagi. Jelas, apa yang dikatakan Lin Yurou barusan membuat Li Dong menghilangkan niat membunuh di dalam hatinya. Ini sangat mengejutkan Li Fu. Sepertinya, seperti yang dikatakan tuannya, gadis itu benar-benar orang yang paling penting di hati tuan muda. Kembalilah dan beritahu Li Hongtu untuk menjauhkannya dari istriku, jika tidak, aku akan bunuh diri dan pergi ke rumah Li. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Li Fu berdiri di pintu, tubuhnya yang kencang akhirnya rileks. Dia perlahan menghela nafas lega, dan pada saat ini dia melepaskan punggungnya, yang benar-benar basah kuyup. Sudahlah. Bahkan jika dia kuat, Huaxia, dan bahkan seluruh dunia timur, termasuk yang terkuat. Orang tua dari keluarga Cui tidak memiliki cara untuk membandingkan dengan dia, tetapi dia sangat jelas bahwa menghadapi Dewa Perang Timur, apalagi dia sekarang, bahkan jika dia menerobos alam saat ini dan mencapai alam di atas Tuan Besar, saya khawatir itu bukan lawan Li Is. Kengerian Li Dong berada di luar pemahaman orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menyapu seluruh Asia, bahkan di barat, dia akan bergidik ketika mendengar 4 kata Dewa Perang di Timur. Nona Lin, terima kasih. Petik 2. Li Fu diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tinggal kali ini dan langsung pergi. Jika Anda tidak pergi lagi,
bagaimana jika Li Dong menyesalinya? Tulang tuanya ini mungkin akan dijelaskan di sini. Setelah sesuatu terjadi padanya, Li Hongtu di restoran di bawah mungkin akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketika saatnya tiba, keluarga Li akan kehilangan keduanya, dan itu akan benar-benar berakhir. Bab 773. Di dalam ruangan, Lin Yurou menatap Li Dong dengan hati-hati. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Li Dong tampak sangat marah. "Apakah kamu marah?" Lin Yurou bertanya. Li Dong menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Anda marah?" Lin Yurou mendengus, dia berjalan ke arah Li Dong, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap mata Li Dong. "Kenapa kamu marah?" "Aku tidak marah," Li Dong berkata tanpa daya. Dia memang sedikit marah barusan. Karena pria itu sebenarnya memanfaatkan kepergiannya, ingin melihat Lin Yurou secara pribadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Telah menyentuh garis bawahnya. Bahkan, jika bukan karena Lin Yurou yang memohon, Li Dong akan sangat tergoda untuk membunuh Li Fu. "Baiklah." Lin Yurou bertanya lagi, "Siapa pria tua tadi?" "Tidak terlalu akrab." Li Dong menggelengkan kepalanya. "Yah, kalau begitu aku tidak akan bertanya." Lin Yujudo, tentu saja dia bisa melihat bahwa Li Dong sedang tidak dalam mood yang baik, jadi dia berhenti bertanya lagi. Restoran di lantai bawah hotel. Posisi di dekat jendela. Li Hongtu duduk di sana dengan tenang, kopi dan makanan ringan yang diletakkan di depannya tidak bergerak. Dia tidak pernah minum kopi atau makanan penutup, tetapi berpikir bahwa gadis-gadis muda seperti Lin Yurou harus menyukainya. Li Dong sudah kembali. Li Hongtu tersenyum tak berdaya, "Ini karena kecelakaan saya, tetapi saya bahkan lebih terkejut bahwa anak itu tidak menembak Anda. Itu karena Nona Lin memohon padaku. Dia gadis yang sangat baik." Li Fu tersenyum pahit. Jika tidak ada permohonan Lin Yurou hari ini, Li Fu dapat yakin bahwa Li Dong tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Bagaimanapun, pergi ke Lin Yurou dengan punggung terlentang adalah tabu yang menyentuh Li Dong. "Jangan katakan itu sendiri, bahkan jika itu Li Hongtu, aku khawatir Li Dong akan melakukannya tanpa ragu-ragu." Dalam hati Li Dong, Li Hongtu adalah musuh, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Lin Yurou. "Oh, gadis itu benar-benar bersyafaat untukmu." "Bagaimana dia bersyafaat?" Li Hongtu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia sepertinya tidak mengenalmu, kan? Inilah yang membuatnya berharga." Li Fu berkata dengan suara yang dalam, dia baru saja melihat Li Dong marah. "Aku bisa melihat bahwa dia tidak ingin Li Dong marah, dia juga tidak ingin melihatku terluka." Dia mengambil napas dalam-dalam. "Tuan, saya tidak berpikir Anda harus mendekati Nona Lin lagi. Itu akan terlalu berbahaya, terutama sekarang. Tuan muda sama sekali tidak ingin peduli dengan Anda. Saya khawatir dia akan benar-benar." "Ini belum selesai. Tapi siapapun bisa mendengar makna di baliknya." Li Hongtu tersenyum. "Tuan, dia benar-benar akan membunuhmu." Li Fu sedikit cemas. Peristiwa tahun itu menyebabkan kematian Ibu Li Dong, dan Li Dong tersapu dan menjadi pengemis kecil. Kebencian semacam ini adalah perseteruan darah. Li Dong tidak akan memaafkan Li Hongtu, apapun yang terjadi, dia tidak akan memaafkan. "Lupakan." Li Hongtu melambaikan tangannya dan berdiri, "Karena saya tidak diizinkan untuk melihat, maka itu hilang. Saya mungkin sudah tahu orang seperti apa gadis itu." Ekspresinya agak rumit, dan dia terlihat melankolis. Li Fu sangat gembira. "Patriark, akankah kita kembali sekarang?" Hari ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Sangat buruk memiliki Li Dong di tempat itu, terutama karena dia harus melindungi Li Hongtu secara pribadi. Begitu dia bertemu Li Dong, apa yang bisa dia lakukan? "Kenapa kamu kembali begitu cepat? Kami akhirnya keluar, ayo jalan-jalan." Bab 774. Li Hongtu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak kembali, kemana kita akan pergi?" Li Fu bertanya.
Ayo pergi ke Laut Cina Timur. Li Hongtu tersenyum dan berkata, karena Xiao Dong tidak mengizinkan saya melihat gadis bermarga Lin, maka saya akan pergi ke orang tuanya dan melihat mertua saya. Selalu tidak ada masalah, kan? Mendengar ini, wajah Li Fu berubah drastis, dan jantungnya hampir melompat ketakutan. Patriark, pikirkan 2 kali. Li Hongtu tersenyum dan melambai, apa yang kamu takutkan? Dia akan tinggal di sini selama beberapa hari di ibu kota provinsi. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan punya waktu untuk kembali dan membunuhku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat ini, Li Fu menghela nafas dan buru-buru mengikuti. Pada saat ini, di atas hotel, Li Dong berdiri di balkon, menatap Li Hongtu yang keluar dari hotel, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya sangat dingin. Ini seperti es seperti salju di musim dingin. Adegan yang terjadi 15 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Pada hari itu, ibunya dipaksa mati, dan dia akhirnya didorong ke sungai oleh ibunya dan melarikan diri. Juga setelah hari itu dia tidak punya rumah. Menjadi yatim piatu. Retakan. Li Dong memegang tangannya di pagar dan mengklik, dan pagar itu diremas oleh Li Dong. Dia tahu apa maksud Li Hongtu melihat Lin Yurou kali ini. Dia juga tahu bahwa ketika tragedi itu terjadi 15 tahun yang lalu, Li Hongtu tidak di rumah, tetapi sedang dalam perjalanan bisnis, jadi Li Hongtu tidak bisa berbuat banyak saat itu. Namun, setelah kejadian itu, mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Mengapa wanita kejam yang memaksa ibunya mati di rumah Li dan tidak diusir? Untuk ini saja, Li Dong tidak bisa memaafkan Li Hongtu. Suami, berdiri di ruang tamu, Lin Yurou merasa sedikit tertekan ketika dia melihat Li Dong berdiri sendirian di balkon tanpa berbicara. Dia bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari Li Dong. Ini membuat Lin Yurou merasa sangat tertekan. Jadi dia juga pergi ke balkon, datang di belakang Li Dong, dan memeluk pinggang Li Dong dari belakang. Lin Yurou meletakkan wajahnya di punggung Li Dong dan berbisik lembut. Suamiku, bisakah kamu memberitahuku apa yang ada di pikiranmu? Aku ingin membaginya denganmu. Di luar berangin, masuklah. Li Dong menarik napas dalam-dalam, wajahnya kembali tenang, berbalik dan memasuki ruangan, menutup jendela Prancis. Orang tua tadi adalah pengurus rumah tangga keluarga Li Utara. Menghadapi Lin Yurou yang penasaran, Li Dong berkata dengan lembut. Wajah Lin Yurou sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Keluarga Li Utara. Rumah Li Dong. Dia datang untuk mengundangmu turun karena seseorang ingin bertemu denganmu, kepala keluarga Li Hongtu. Pada saat ini, Lin Yurou benar-benar terkejut dan tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Itu dia. Li Dong memberitahu Lin Yurou tentang pengalaman hidupnya sebelumnya, jadi Lin Yurou tahu bahwa Li Dong tidak memiliki rasa memiliki keluarga Li Utara, hanya kebencian. Tidak heran dia sangat marah sekarang. Karena Anda adalah diri Anda sendiri, Anda akan marah dan membunuh. Suamiku, jangan marah, aku tidak akan pergi menemuinya. Lin Yurou tidak tahu bagaimana menghibur Li Dong. Tapi kenapa dia datang menemuiku? Lin Yurou tidak bisa mengetahuinya. Apa yang dilakukan keluarga Li terhadap ibu dan anak Li Dong, dan sekarang Li Hongtu berinisiatif untuk menemuinya, apa artinya ini? Bukankah dia takut menghadapi kemarahan Li Dong? Siapa tahu, Li Dong mencibir, untungnya, bukan dia yang datang. Jika dia datang sendiri, aku pasti akan membunuhnya. Lin Yurou membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa itu adalah ayahmu, tapi dalam hal ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa apa yang terjadi saat itu menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Li Dong. Meskipun Li Hongtu, kepala keluarga Li, tidak berpartisipasi di dalamnya, dia juga bertanggung jawab. Terlalu sulit bagi Li Dong untuk memaafkannya. Jangan khawatir, suami, aku pasti akan membuat grup Lin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat itu, orang-orang yang membunuh ibu kita,
aku akan membuat mereka membayar harganya satu persatu dan berlutut di depanmu untuk mengaku. Inilah yang paling ingin dicapai Lin Yurou sejauh ini. Bab 775. Pada waktu bersamaan, daerah militer selatan. Di kantor, hidung Yang Du berwarna biru dan bengkak, dan matanya berwarna ungu merah, sehingga sulit untuk membuka matanya. Kakinya tidak bisa berdiri tegak, dan betisnya seperti dicincang dua kali oleh seseorang, terus-menerus berayun. Dengan wajah pahit, dia membuka video dengan orang lain, mengobrol tanpa henti tentang keluhannya. Kepala tua, kamu harus menjadi tuan bagiku kali ini, Ye Long. Dia tahu bahwa aku di sini untuk melakukan tugas atas namamu, tetapi dia menembakku. Ada juga seorang pemimpin muda di sini, dia bahkan lebih arogan dan mendominasi, mencubit leherku dan menahanku di udara, dan mengatakan bahwa jika aku membunuhmu, siapa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Hal yang paling dibenci adalah Xie Qing. Dia jelas melihat Ye Long memukulku, tapi dia pura-pura tidak melihat. Terkunci. Di sisi berlawanan dari video, Tan Jiansu membuang cangkir teh di tangannya. Barang-barang bajingan. Tan Jiansu menunjuk Yang Du dan mengutuk. Bagaimana aku memberitahumu ketika aku pergi? Seseorang pasti akan memblokir masalah ini. Kamu hanya perlu menyampaikan perintahku secara langsung. Apa gunanya begitu banyak perhatian? Apakah kamu pikir jika kamu menyerang Ye Long dengan beberapa kata, aku akan melakukannya? Melihatmu tinggi-tinggi, tidak ada hal kecil yang bisa dilakukan dengan baik, sia-sia, kamu sia-sia. Gadis dari keluarga Cui adalah tersangka kriminal, dan dia juga mengaku bersalah. Sekarang setelah Anda membuat masalah ini begitu besar, bagaimana orang-orang di luar melihat saya sekarang? Menindas orang, melakukan sesuatu yang salah, tanpa hukum, hal-hal anjing. Anda tidak membantu saya, Anda membuat saya menanggung keburukan. Yang Du tercengang, juga takut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bekerja keras, menderita banyak keluhan, menderita kesulitan dan pemukulan, tetapi sebagai imbalan atas evaluasi seperti itu di depan pemimpin. Ketua, oke, berhenti bicara omong kosong, dan renungkan hal-hal bodoh yang kamu lakukan sendiri. Qin Jiansu melambaikan tangannya dan memotongnya dengan tidak sabar. Setelah menutup panggilan video, pintu di luar diketuk. Pintu tidak tertutup. Qin Jiansu melihat ke atas dan melihat seorang pria muda berdiri di gerbang, menatap Qin Jiansu dan tersenyum padanya. Itu adalah Cui Ze dari keluarga Cui. Ini Ozawa, ayo, datang dan duduk. Tan Jiansu menyapa Cui Ze, menyuruhnya duduk, dan kemudian menceritakan masalah Yang Du. Setelah mendengarkannya, Cui Ze merenung sedikit. Kakek Tan, meskipun paman Yang Du melakukan kesalahan, dia masih ingin melampiaskan amarahnya padamu. Ini adalah pertanyaan tentang sikapnya. Cui Ze tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, dia adalah bawahanmu. Jika kamu tidak melepaskannya dari bau mulut ini, aku khawatir orang-orang di bawah akan kedinginan. Qin Jiansu merenung sejenak, dan bertanya, bagaimana menurutmu kamu ingin memberikan bau mulut ini untuk Yang Du? Kembalilah ke tubuh orang itu dengan cara seseorang, bayar untuk laporan, bagaimana Ye Long memperlakukan paman Yang Du, biarkan paman Yang Du memperlakukannya bagaimana. Cui Ze sangat gembira ketika dia melihat kesediaan Tan Jiansu untuk mendengarkan ide-idenya sendiri. Namun, dia menekan kebanggaan di hatinya dan berbicara dengan hati-hati. Bukankah Ye Long ditangkap sekarang? Dia sekarang ada di tangan kita, jadi itu akan lebih mudah. Qin Jiansu melirik Cui Ze, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan wajahnya tidak senang. Bekerja bukan tentang membentuk geng. Dia ditangkap oleh orang-orang dari daerah militer selatan untuk diinterogasi atas kecelakaan penyerangan itu. Apa hubungannya dengan kita? Ya, kakek Tan mengajarkan bahwa Cui Ze itu ceroboh. Cui Ze berulang kali menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Dia merasa bahwa lelaki tua itu telah membuat keributan. Tidak ada orang lain di sini, dan dia tahu kebenaran masalah ini.
Namun, ia juga harus mengakui bahwa tingkat pidatonya memang tidak simen rubah-rubah tua yang telah bertahun-tahun tenggelam dalam perjuangan politik ini. Bab 776. Namun, Cui Ze memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya tidak tahu apakah itu tidak pantas untuk dikatakan, bisik Cui Ze. Tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Paman Yang Du pergi ke sana. Dia diperintahkan untuk melakukan tugas itu. Dia bahkan memiliki dokumen untuk menyebut orang, tetapi Ye Long memblokirnya dan mengalahkan Paman Yang Du. Jika masalah ini dilupakan, bukan hanya Yang Du. Paman Du telah dianiaya sendiri, dan ini terkait dengan wajah wilayah militer utara. Selain itu, jika kamu tidak menganggap Ye Long bertanggung jawab atas masalah ini, orang lain akan berpikir bahwa kamu takut dengan Kam Harimau dan wilayah militer selatan. Saya pikir sekarang adalah tahap kompetisi, dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Paman Yang Du terluka oleh Ye Long. Semua orang menyaksikannya. Apalagi, Paman Yang Du terluka parah dan harus diperiksa dan dirawat. Tidak sulit untuk mengekstrak bukti pemukulan Ye Long darinya. Jika Ye Long tidak mengaku, tentu saja menggunakan sedikit hukuman, apalagi yang bisa orang katakan. Mendengar ini, Tan Jiansu menatap Cui Ze dengan mata terik, penuh kekaguman. Ya, saya tidak berharap anak Anda berwawasan luas. Saya pikir Anda mengabaikan hal-hal ini untuk menyelamatkan gadis kecil Anda. Tan Jiansu berbicara dengan nada tegas. Kamu benar, masalah ini tidak bisa dilupakan. Kali ini, kita harus menemukan tempatnya kembali. Pada waktu itu, setelah Yang Du menutup panggilan video, dia duduk di kursi kantor, tetapi wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak khawatir karena malu dipukuli, dia juga tidak khawatir tentang luka-lukanya. Yang dia khawatirkan adalah apakah kepala suku tua itu memiliki pendapat tentangnya. Apa yang dilambangkan oleh ketua lama? Baginya, itu berarti segalanya. Kepala desa mengatakan Anda bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jika kepala suku lama mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, bahkan jika Anda bisa melakukannya, itu tidak akan berhasil. Dia sekarang takut Qin Jiansu mengatakan dia tidak bisa melakukannya, dan Qin Jiansu mengatakan dia adalah sampah di depannya sekarang. Apa yang dapat saya? Dalam pikiran Yang Du, orang-orang memikirkan masalah ini berulang-ulang. Bahkan dokter militer datang dan memintanya untuk mengambil film untuk memeriksa cederanya, tetapi dia mengabaikannya. Saat itu, ponsel pribadinya berdering. Yang Du mengeluarkan ponselnya, melihat orang kaya yang ditampilkan di sana, dan tiba-tiba bangkit dari kursinya. Kepala yang bagus. Dia menegakkan tubuhnya, suaranya bergetar keras. Kamerat Yang Du, sekarang ada kasus yang perlu diserahkan kepada Anda untuk meminta bantuan. Anda sekarang pergi ke kamerat Wang Zihan, dan dia akan memberitahu Anda secara spesifik. Setelah berbicara, ada nada sibuk di telepon. Tapi Yang Du sangat gembira. Kebenaran sederhananya adalah bahwa jika kepala suku lama masih mau menyerahkan sesuatu kepada Anda, itu berarti dia belum menyerah pada Anda. Wang Zihan mengenal Yang Du. Meskipun lawannya ada di wilayah militer selatan, dia adalah orang kepercayaan dari pemimpin lama. Kasus yang dipimpin oleh Wang Zihan pastilah yang paling dihargai oleh pemimpin lama. Yang Du tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, dia merapikan pakaiannya dan langsung keluar. Ketika Yang Du mengikuti Wang Zihan ke penjara tim inspeksi, dia melihat Ye Long duduk di ruang pribadi yang independen. Ye Long sedang membaca koran dengan penuh semangat di tangannya. Di meja sebelah, ada secangkir teh harum yang mengepul. Melihat adegan ini, kemarahan Yang Du tidak bisa membantu tetapi padam. Ada apa? Siapa yang menahannya di sini? Siapa yang memberinya koran dan teh? Yang Du langsung meneriaki para penjaga. Dia adalah seorang tahanan, bukan tamu. Apakah kalian masih punya otak? Apakah dia ayahmu sendiri? Kalaupun iya, kamu tidak perlu menyanjungnya seperti ini. Saya mengatur sel, dan saya juga membawa koran dan teh.
Xie Qing muncul di belakang mereka, tanpa ekspresi dan asli. Xie Qing. Yang Du menggertakkan giginya dan menatap Xie Qing. Bab 777. Di dalam hatinya, Xie Qing juga orang yang sangat dia benci. Karena ketika Xie Qing memimpin tim di pintu Biro Keamanan Publik, dia mengira Xie Qing ada di sini untuk menyelamatkannya. Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika Ye Long memukulnya untuk kedua kalinya, Xie Qing tidak hanya tidak menyelamatkannya, dia bahkan tidak menghentikan Ye Long, dan dia berbalik dan pergi dengan bawahannya. Jika Xie Qing membantu, apakah dia akan dipukuli dengan begitu menyedihkan? Tiba, Xie Qing menjawab dengan keras. Aku memerintahkanmu untuk segera mengeluarkan teh dan koran. Yang Du memerintahkan dengan keras. Namun, Xie Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Anda bukan bos langsung saya, dan Anda tidak berhak memberi perintah kepada saya." Anda, Yang Du sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Bajingan ini benar-benar memakan keberanian hati beruang dan macan tutul, dan bahkan tidak berani mendengarkan perintahnya. Xie Qing, aku ingin kamu segera memindahkan Ye Long ke sel tingkat ketiga, dan menghapus semua koran dan teh. Pada saat ini, Wang Zihan yang datang bersama Yang Du berbicara dan memerintahkan dengan keras. Kenapa, kamu bahkan ingin melanggar perintahku? Pada saat ini, Xie Qing merasa malu. Wang Zihan adalah pemimpin tertinggi dalam tim inspeksi dan atasan langsungnya. Wang Zihan memiliki kepemimpinan dan komando langsung atas dirinya. Jika dia tidak mendengarkannya, dia akan menentang perintah militer. Pada saat ini, Ye Long menggulung koran di tangannya. Dia berjalan ke pintu gerbang besi dengan cangkir teh, tersenyum dan berkata kepada Xie Qing, "Ayo singkirkan." Yang Du mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh dari tangan Ye Long dan menyesapnya dengan penuh kemenangan. Kemudian dia menuangkan sisa teh ke tanah. "Aku hanya menuangkannya, dan aku tidak akan memberikannya padamu." Alis Ye Long tiba-tiba mengerutkan kening. "Bagaimana kamu bisa minum teh yang diminum orang lain? Menjijikkan. Apakah kamu pernah memilikinya?" Senyum kemenangan di wajah Yang Du menegang, dan dia merasa mual. Para prajurit di dekatnya hampir tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini. Ingatlah untuk meminta pendapat orang lain sebelum mengambil teh seseorang lain kali. Ye Long tidak marah. "Kamu punya kebiasaan minum air liur orang lain, tapi aku tidak." "Kamu tidak merasa mual, aku masih merasa mual." Memikirkan mencium pria ini secara tidak langsung, Ye Long tidak sabar untuk menekannya ke tanah dan memukulinya lagi. "Kamu, nama keluarga adalah Ye, kamu." Yang Du sudah cukup menjijikkan mendengar kata-kata Ye Long, dia hampir muntah darah di tempat. Dia, yang biasanya fasih, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara saat ini. "Apa yang salah dengan saya?" Ye Long melirik Wang Zihan di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. "Mungkinkah orang-orang di sekitarmu telah diracuni olehmu? Ye Long, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman." Akhirnya, setelah menahan untuk waktu yang lama, Yang Du meletakkan komentar kejam ini. Wang Zihan mengerutkan kening dan melambai. "Xie Qing, turunkan dia dan bawa dia ke sel tingkat ketiga." "Ya." Xie Qing menjawab dengan keras. Sel tingkat ketiga, yang terletak di lantai 3 bawah tanah, merupakan sel dengan kondisi terburuk dan peralatan penyiksaan terlengkap. Kebanyakan orang dikirim ke sini untuk disiksa. Ketika Xie Qing membuka pintu penjara, dia melirik Ye Long dan memberi isyarat padanya untuk berhati-hati. Ye Long tersenyum padanya, mengatakan bahwa dia telah menerima kebaikannya. Segera, Ye Long dikawal ke lift ekstra besar, yang turun sepenuhnya, dan berhenti dengan suara ding setelah 2 atau 3 detik bergerak. Pintu lift terbuka. Di pintu masuk adalah aula kosong. Sekelompok pria berbaju hijau tentara menyambut mereka dengan cepat. Berjalan di garis depan adalah seorang pria parubaya, tinggi dan kurus, dengan fitur yang indah. Namun, di tengah hidung dan bibirnya terdapat tahi lalat, dan ada beberapa helai rambut di tahi lalat tersebut,
yang merusak kecantikan wajah ini. Seperti Mak Comblang dalam karya film dan televisi yang selalu mencoret skor bebek Mandarin. Sang Mak Comblang melirik Yelong, dan kemudian menatap Wang Zihan sambil tersenyum. "Cuang, aku minta maaf kamu mengirim seseorang ke sini sendiri, aku benar-benar malu." Wang Zihan berkata tanpa ekspresi, pria ini melukai seorang jenderal senior di ketentaraan, dan situasinya buruk. "Saya ingin Anda menginterogasinya dan memberinya pengakuan." "Oke, aku akan memberimu hasil yang memuaskan." Bab 778. Sang Mak Comblang berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia memandang Yelong, "Mengapa kamu tidak memborgolnya?" "Tidak perlu menyalin, aku tidak bisa lari," kata Yelong sambil tersenyum. "Ini pengetahuanmu. Jika itu aku tidak akan bisa lari." "Ada apa? Mari kita bicarakan." "Kalau begitu bicarakan itu," Yelong berkata dengan ringan. "Bawa pulang." Pria Mak Comblang melambaikan tangannya, dan dua tentara berseragam hijau militer berjalan di belakangnya, mengarahkan senjata mereka ke Yelong, dan memberi isyarat untuk masuk ke dalam. Yelong hanya tersenyum, tidak takut sama sekali, dan langsung masuk ke dalam. Ketika Wang Zihan dan Yang Du melihat ini, mereka ingin menindaklanjuti, tetapi mereka dihentikan oleh Mak Comblang. "Ketua dan pemimpin ini, apakah kamu tidak masuk? Akan ada beberapa program yang tidak cocok untuk anak-anak dalam sekejap. Tidak pantas bagimu untuk menonton mereka." Pria Mak Comblang itu tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin saya mengatakannya, Anda sebaiknya naik dan beristirahat, minum teh atau sesuatu. Adapun hasil yang Anda inginkan, yakinlah, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan." Wang Zihan berpikir sejenak, dan pergi bersama Yang Du dan yang lainnya. Yelong dibawa ke sini, dan dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Mereka ingin Yelong mengakui kesalahannya dan dipenjara, dan Mak Comblang pasti akan memuaskan mereka. Pada saat ini, Yelong dibawa ke ruangan kosong. Ruangan ini sangat besar, tetapi kosong, hanya dengan meja dan beberapa kursi. Lampu pijar pucat bergoyang lembut di bawah tarikan kabel lampu. Ini menciptakan tempat bayangan demi satu di ruangan ini. Seorang pria dan seorang wanita duduk di kursi di meja dekat dinding. Dan kursi di seberang mereka masih kosong, jelas untuk Yelong. Selain kedua pria ini, ada 4 tentara yang mengenakan pakaian hijau militer, memegang senjata, berdiri diam di samping, tanpa ekspresi. "Duduk." Pria Mak Comblang berjalan untuk duduk di samping pria dan wanita itu, dan mengulurkan tangannya dan membuat isyarat undangan kepada Yelong. "Kenapa kamu tidak menyalinnya?" Seorang wanita tua dengan wajah seperti kulit jeruk tampak tidak bahagia dan asli. "Itu benar. Saya tidak pernah memakai alat penyiksaan ketika saya sampai di sini." Pria botak lain juga memiliki pendapat yang bagus tentang ini. Yelong tampak tenang dan santai, seolah-olah mereka sedang berkunjung, membuat mereka merasa sangat tidak aman. Wang Zihan lah yang tidak membiarkannya memakainya, dan kita tidak boleh terlalu picik. Pria Mak Comblang itu tersenyum dan berkata, "Ini, apakah dia masih bisa berlari? Kecuali dia bisa terbang. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan kembali menonton TV setelah interogasi." Wanita tua itu mendesak. Dia membuka kasing di atas meja di depannya dan bertanya dengan ringan, "Siapa namanya?" "Kamu Panjang." "Dari satuan mana?" "Brigade Khusus, Kam Harimau." Mendengar ini, wanita tua itu tercengang, dan dua lainnya juga terpana. Kam Harimau. Pupil mata mereka sedikit menyusut, dan sorot mata Yelong akhirnya berubah. Selama itu adalah seorang prajurit, selama itu adalah seorang tentara Tiongkok, tidak ada orang yang tidak mengenal Kam Harimau. Tim khusus utama adalah tempat yang diimpikan oleh semua prajurit, dan di antara mereka, Kam Harimau adalah tempat yang paling dirindukan oleh semua prajurit. Sederhana saja, karena Kam Harimau dulunya mengikuti jejak Dewa Perang Timur. Bagi para prajurit, bergabung dengan Kam Harimau merupakan suatu kehormatan besar.
Tapi sekarang, mereka bertiga tidak menyangka bahwa orang yang duduk di depan mereka akan datang dari perkemahan harimau. Hah, bagaimana dengan Kam Harimau? Wanita tua itu dengan cepat memulihkan kedamaiannya dan mencibir. Yelong, kan? Ketika kepala Yangdu dari wilayah militer utara melakukan misi, kamu memblokir urusan militer dan menjadi tanpa hukum. Kamu juga memukuli kepala Yangdu hingga cedera serius, mempertaruhkan kecacatan. Apa pendapatmu tentang ini? Bab 779. Menghalangi urusan militer, melanggar hukum, dan memukuli atasan. Apakah ada risiko kecacatan? Gesper topi besar ini, apalagi mengirim Yelong ke penjara, bahkan jika dia menanggalkan kulitnya, itu sudah cukup. Ekspresi Yelong tetap tidak berubah. Saya sedang melakukan tugas. Lakukan tugas. Wanita tua itu mencibir, tugas apa yang Anda lakukan? Saya pikir Anda tidak ingin mengakui kesalahan Anda. Saya membuatnya sangat jelas, saya sedang melakukan tugas. Berdalih. Wanita tua itu menamparkan meja dengan marah. Saya tidak memiliki tipu muslihat. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda ingin menyalahkan saya untuk ini, mohon maafkan saya karena tidak dapat melakukannya. Yelong berkata dengan ringan. Gunakan siksaan, beri dia siksaan. Wanita tua itu menunjuk ke arah Yelong dan berkata dengan marah, bajingan ini terlalu sombong, dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya jika dia tidak menderita sedikit pun. Mendengar ini, ekspresi Yelong tetap tenang. Bahkan sedikit sarkasme melintas di matanya. Menyiksa. Jika dia takut akan hal ini, dia tidak akan menyerang Yangdu saat itu. Pria mak comblang itu melirik pria botak itu, dan keduanya mengangguk, oke, kalau begitu siksaan. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan penyelidikan, dan itu tidak berarti bahwa saya bersedia menerima hukuman. Yelong berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia bisa, dia pasti tidak ingin menderita darah dan daging. Huff, apakah kamu tahu di mana ini? Wanita tua itu mencibir. Aku tidak peduli di mana itu, kamu bisa mencoba menyiksaku, tapi aku juga akan mencoba melawan. Yelong berkata dengan dingin. Ini adalah sel tingkat ketiga, dan ada juga nama panggilan yang disebut Guyuan. Sudah berdiri selama hampir 50 tahun. Tidak ada yang pernah bisa keluar sepenuhnya. Ada 80 orang yang mati di tanganku. Rata-rata, setidaknya 2 orang yang mati di tanganku terluka setiap tahun, dan kamu tidak terkecuali. Wanita tua itu tampak angkuh. Dia tidak takut bekerja di sini, tetapi merasa sangat puas di dalam. Dapat dilihat bahwa wanita tua ini telah mencapai tingkat penyimpangan psikologis. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Dia langsung terikat dengan siksaan. Pria botak itu berkata dengan tidak sabar, sudah berakhir, jadi aku bisa kembali tidur. Sang mak comblang memandang Yelong sambil tersenyum, Yelong, kan? Anda mendengar apa yang dikatakan Wang Zihan ketika dia berada di luar barusan. Dia membutuhkan hasil, dan saya berjanji untuk memberinya jawaban yang memuaskan. Jadi saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak menyinggung. Jika Anda pergi dengan cara yang aman dan sehat, maka itu adalah kelalaian dari 3 pekerjaan kami. Atau, apakah Anda akan dirugikan? Aku tidak pernah menganiaya diriku sendiri. Yelong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, atau, apakah kalian bertiga dianiaya? Rumput, ambilkan untukku. Pria botak itu marah, menamparnya di atas meja, dan berteriak dengan keras. Mendengar ini, 4 tentara berpakaian hijau tentara mulai tangan mereka dan mengepung Yelong. Keempat pria dan 8 tangan mengulurkan tangan ke tubuh Yelong pada saat yang sama. Tubuh Yelong melangkah mundur lagi dan lagi. Lalu dia tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan. Sebuah pukulan mengenai tepat di pangkal hidung prajurit berseragam pertama. Prajurit itu berteriak, dan berjongkok, memegangi hidungnya,
darah mengalir dari celah di antara jari-jarinya, masih bersinar dengan napas yang hangat dan bau. Ye Long meninju dengan cepat dan pada sudut yang sulit. Setelah mengenai target dengan pukulan, dia bahkan bisa merasakan suara patah tulang lawan. Seharusnya benjolan itu tinggi, tetapi setelah dia menekannya, benjolan itu menjadi rata. Sebelum dia bisa merasakan perasaan ini, Ye Long sudah menutupi kepalanya dengan tangannya. Hal ini untuk mencegah agar serangan orang lain tidak mengenai pelipis atau wajah. Tamparan di wajah menyakiti gambar. Jika pelipis dipukul, itu akan dilakukan. 3 lainnya meninju dan menendang, dan Ye Long seperti perahu di laut melewati badai, bergoyang, tetapi tidak pernah tenggelam. Cara terbaik untuk melepaskan adalah menyerang. Setelah menahan puluhan serangan berturut-turut, Ye Long menembak lagi dan terbang keluar dengan satu tendangan. Bab 780. Tubuhnya berjongkok dengan tajam, tangannya bertumpu di tanah, dan kakinya ditendang dengan kilat. Setelah 6 kaki berturut-turut, setiap gerakan bisa mengenai sasaran. Ketiga prajurit itu ditendang dan melukai betis mereka. Mereka goyah dan terhuyung ke belakang. Ye Long mengejar kemenangan, bergegas ke depan seorang prajurit, meraih kerah lawan, dan menyeret lawan ke arahnya. Kemudian, tinjunya seperti tidak ada uang, dan dia menyapa wajah lawan. Ye Long tidak berhenti sampai mata lawannya tertutup rapat dan dia terlihat sembrono. Begitu dia melepaskannya, prajurit itu langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, 4 prajurit di ruangan itu dipukuli dan 2 jatuh ke tanah, dan 2 lainnya mengelilingi Ye Long dengan mata tajam, tetapi menolak untuk maju dengan mudah. "Apakah kamu masih bisa bertarung?" Ye Long bertanya sambil tersenyum. "Ayo, turunkan dia." Pria mak comblang itu berteriak tajam, penampilan bawahannya membuatnya merasa sangat malu. "Bos adalah takdir, Xiao aku tidak berani gagal." Jadi, kedua prajurit itu saling memandang, mengertakkan gigi dan bergegas menuju Ye Long. Horizontal takut terpana karena takut mati. Mereka benar-benar putus asa menyerang tetapi tidak bertahan. Saya harus mengatakan bahwa ini telah menciptakan beberapa masalah bagi Ye Long sebagai gantinya. Ye Long mundur beberapa langkah berturut-turut sampai dia mundur ke kursi yang baru saja dia duduki. Melihat postur putus asa dari kedua orang itu, dia mengambil kursi dan berdiri tegak. Ledakan. Setelah suara keras, keduanya tersingkir olehnya. Dentur. Terdengar suara keras, dan tubuh kedua orang itu menjatuhkan meja dan kursi yang digunakan untuk interogasi. Ini belum berakhir, tubuh kedua prajurit mengikuti meja dan kursi yang terbalik, dan didorong oleh kekuatan besar untuk meluncur di tanah, dan akhirnya menabrak dinding dengan keras sebelum berhenti. Pada saat ini, 3 orang yang bertanggung jawab atas interogasi sudah menghindar. Wajah pria mak comblang itu jelek, dia tidak menyangka Ye Long begitu ganas. Dia mengulurkan tangannya ke lengannya, mengeluarkan kancing emas, dan menekannya dengan keras. Tik-tok, ada sirene yang keras di ruangan itu. Segera, pintu besi yang semula disegel terbuka secara otomatis. Sekelompok pejuang dalam seragam tempur, perisai pelindung, dan senapan mesin ringan bergegas masuk. "Jangan bergerak, angkat tanganmu." Personil tempur berteriak keras, membidik Ye Long. Ye Long mengangkat tangannya dengan patuh. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa secepat peluru. Melihat Ye Long ditundukkan, ketiga interrogator itu merasa lega. Terutama wanita tua itu, dia memasukkan pistol itu kembali ke pinggangnya dan berjalan ke Ye Long. "Bukankah kamu pandai berkelahi? Bertarung lagi, terkunci." Pada saat berikutnya, Ye Long menamparkan wajahnya dengan tamparan. Ini renyah dan rapi, tanpa pusing kepala. Tamparannya tidak ampun, dan tembakannya cepat dan berat, meninggalkan sidik jari ungu merah langsung di wajah wanita tua itu. Di bawah pancaran cahaya, itu mengejutkan. "Kamu membuatku bertarung," kata Ye Long sambil tersenyum. Wanita tua itu tercengang.
Pria botak itu tercengang. Pria mak comblang itu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Yelong akan berani memukul orang bahkan di bawah sasaran begitu banyak todongan senjata. Akhirnya, wanita tua itu bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh titik panas di wajahnya, dan berteriak dengan suara serak, "Tembak, tembak, bunuh dia, bunuh dia." "Tidak," teriak pria mak comblang itu. "Bunuh dia dan pukul dia sampai mati." Wanita tua itu berteriak, "Ada apa? Tanggung jawab saya." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.